hampir setiap hari kalau mau tidur ya pasti baca buku gitu. Jadi baca buku itu ini juga berkaitan sama ini sih, prinsip ada namanya acknowledgement. Banyak orang yang tidak sadar yang dilakukan itu keliru. Acknowledgement itu kan ada reinforcement, ada punishment, ada extinction. Reinforcement itu kita menguatkan perilaku. Kalau punishment melemahkan perilaku yang tidak diharapkan. Nah, kalau misalnya ya, kalau kita sudah membacakan buku ke anak, gitu, kemudian harapan kita anak itu mendengarkan, duduk, dan tidak merusak buku, maka ketika dia melakukan itu, kita reinforce, kita kasih tahu, makasih deh, kamu pinter, gitu, di reinforce. Tapi kalau dia lari-lari, misalnya, yang kita lakukan adalah jangan sampai itu di reinforce. Reinforce tuh misalnya diketawain, jangan gitu, jangan lari-lari, gemes, 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 gemes. Kita bilang nggak gitu, jangan lari. Kita bilang gemes, 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 atau kita ketawa. Yang ditangkap sama anak bukan kata-kata nggak bolehnya, tapi yang ditangkap ekspresinya. Kalau ada kakeknya misalnya melihat cucunya melakukan yang tidak baik, misalnya cucunya lari-lari mengganggu orang, terus neneknya karena dia sayang cucunya, dia bilang, Dek, jangan lari-lari. Aduh, nggak boleh itu, nggak boleh. Mengganggu orang jangan ya. Kita bilang jangan ya, tapi muka kita tersenyum. 55% bahasa itu adalah ekspresi atau bahasa tubuh. Yang ditangkap anak bukan jangannya, tapi senyumnya. Ketika orang dewasa menertawakannya dan tersenyum melihat dia melakukan sesuatu yang tidak disukai padahal gitu, tapi anak itu akan menangkap, oh orang-orang suka, mereka ketawa, mereka tersenyum, aku akan melakukannya lagi. Gitu. Jadi ini lebih ke pembiasaan sih. Dan yang kedua, tidak hanya pembiasaan, tapi juga tergantung tipikal anaknya. Saya tidak menganggap yang saya lakukan berhasil, ibu enggak gitu. Anak kita beda. Setiap anak unik. Bisa jadi kalau anak saya kayak anak ibu juga tidak semulus ini gitu. Jadi yang pertama terima aja dulu anaknya aktif, terima dulu gitu. Anaknya mungkin lagi eksplorasi motorik, ya udah difasilitasi aja. Nanti kalau dia capek, dia duduk, mulai lagi. Kalau mau anak terbiasa dengan baca buku duduk mendengarkan, jangan baca buku di saat-saat ketika dia aktif. Udah pilih aja waktu pas dia mau tidur. Ketika dia udah capek, dia siap tidur, masuk ke gelombang alfa, dia nyaman dengan tempat tidurnya dan tidak ingin bergerak, saat itulah baca buku. Jadi dia terbiasa dengan posisi tidak ngapa-ngapain. Harapannya nanti sudah terbiasa begitu, pas makan pun, pas beraktivitas siang pun, dia udah terbiasa untuk diam, untuk mendengarkan cerita dan sampai selesai. Itu singkatnya Kak Isna. Baik, terima kasih penjelasan dan juga jawabannya Kak Ojan. Nah, sudah terjawab ya Bunda Ritma. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Bunda Rahdiani, anaknya usia 5 tahun 3 bulan. Wah, seusia anak saya ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya menanamkan rasa cinta Al-Quran kepada anak-anak yang terkadang mudah jenuh atau tantrum? Oke, silakan. Baik, Bunda Rahdiani. Ini pertanyaan yang sama-sama kita tanyakan bareng-bareng ya. Jadi saya itu narasumber tidak mesti lebih baik dari teman-teman yang mendengarkan. Saya yakin bahkan teman-teman lebih baik dari saya juga. Untuk ini nih PR sama-sama sih, karena anak saya juga baru umur segitu, saya tidak punya pengalaman punya anak yang lebih besar, sementara teman-teman bunda-bunda ayah di sini mungkin ada yang anaknya udah SMA atau ada yang kuliah gitu. Yang pertama yang jelas adalah kalau kita bicara bagaimana bikin anak cinta dengan apapun, orang tuanya harus cinta dulu. Iya nggak? Gimana caranya saya bikin anak saya suka sama Nabi Muhammad misalnya, sementara saya enggak. Gitu. Jadi yang pertama ya orang tuanya dulu. Dan ini PR kita sama-sama, saya juga. Bagaimana caranya menanamkan cinta ke saya dulu. Nanti cinta itu dari hati akan nyampe ke anak kita. Kalau sukanya main game, kitanya lebih banyak buka Tokopedia, Shopee ya, atau Instagram. Lalu tiba-tiba kita bilang, gimana ya caranya ya
Itu kan pertanyaan yang jadi tidak pas gitu. Kecuali itu tidak kita lakukan. Jadi yang pertama ya dari orang tuanya dulu gitu. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, yang kita sedang obrolin sama-sama ini adalah caranya, yaitu diceritakan. Ini tadi saya sempat baca komen di atas nih. Kata dia, saya tuh kalau buka mushaf, anak saya tuh pasti minta untuk diceritain. Akhirnya saya beralih ke HP, karena kalau lagi buka, nggak bisa. Itu juga saya alami. Gara-gara suka cerita pakai ini, pas saya udah megang ini, belum ngapa-ngapain dipegang, dia langsung motong, langsung duduk di pangkuan, terus dia buka sendiri, Pak, cerita. akhirnya nggak bisa lanjut gitu. Nah, jadi yang kita sedang bicarakan ya tentang itu, Bunda Rahdiani. Terus yang berikutnya, ini ada kata-kata kepada anak yang terkadang mudah jenuh dan tantrum. Ini saya ralat sedikit ya. Jenuh atau tantrum tuh beda hal. Satu. Yang kedua, anak mudah jenuh, ini agak aneh nih. Bisa jadi bukan mudah jenuh dia. Karena anak-anak itu bukan mudah jenuh. Dia mah selalu antusias dengan apapun. Hanya berganti-ganti gitu kan. Nah, jadi bukan jenuh, tapi dia antusias, tapi gampang berganti-ganti. Lalu yang berikutnya tantrum. Tantrum ini juga panjang ceritanya nih. Kadang-kadang kita juga banyak dapat konten-konten di Instagram, orang tua sekarang menerapkannya ke anak-anaknya, tapi kok nggak berhasil-berhasil ya? Ada nggak sih teman-teman yang mungkin ya, nih rata-rata sih kayaknya orang tua sekarang mengalami anak yang tantrum ya. Bener nggak? Kalau bener boleh ngangguk-ngangguk. Nah, terus ya, kenapa? Terus orang tua yang punya anak tantrum rata-rata nyari solusi di konten-konten Instagram atau YouTube, TikTok. Bener nggak sih? Kalau bener ngangguk-ngangguk. Bener nggak? Bener nggak lihat konten-konten itu? Nah, terus ada nggak yang udah tantrum terus melakukan apa yang dikasih di sosial media dan ternyata nggak works, nggak berhasil atau tidak semudah itu? Ada nggak? Kalau ada ngangguk-ngangguk. Ada ya. Ini yang buka kamera masih sedikit, jadi sedikit nih, nggak apa-apa lah. Jadi ya tantrum itu panjang lagi ceritanya. Bahkan sebenarnya bisa jadi apa-apa yang kita dengar di media sosial, misalnya konten-konten itu sebenarnya tidak kontekstual untuk